Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Saya mohon Baraya untuk menahan jari-jari Baraya dari mengumpat, dari menghujat Pak Gibran. Sekarang kita akan membahas beliau, tetapi video ini adalah semacam pembelaan untuk beliau. Dan kita mulai dari sebuah pertanyaan yang sangat sederhana, mohon dijawab dengan sejujur-jujurnya tanpa Baraya harus menghujat beliau. Pertanyaan saya adalah, menurut Baraya, apa kontribusi dari Gibran terhadap pemerintahan kita, negara kita, dan rakyat Indonesia dalam posisi beliau sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia? Silahkan tulis di kolom komentar tanpa menghujat. Dan untuk ulasannya, simak videonya sampai tuntas. Yuk kita mulai. Ketika Pak Gibran diusulkan dan kemudian dimajukan sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia mendampingi Pak Prabowo, maka framing yang diperlihatkan kepada masyarakat itu adalah bahwa Pak Gibran itu adalah sosok anak muda yang brilian, yang jenius, yang pintar, yang walaupun masih muda tetapi mampu menjadi pemimpin daerah, bahkan pemimpin negara. Dan bahwa Pak Gibran itu adalah mewakili anak-anak muda yang efektif dan efisien, yang jago dalam bekerja dan berbisnis, dan kemudian dia adalah karakteristik orang yang terbuka dan independen. Setidak-tidaknya itulah yang terus-terusan digembar-gemborkan kepada masyarakat ketika Pak Gibran dimunculkan. Bahkan seringkali Pak Prabowo juga mengatakan bahwa ini adalah karakteristik dari anak muda di Indonesia. Dan diharapkan akan meraih suara dari anak muda juga. Begitu kan? Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, kita mengetahui bahwa ekspektasi yang tadi ditampilkan itu sama sekali tidak menjadi kenyataan. Pak Gibran itu jangankan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang luar biasa, bahkan hanya untuk mengkomunikasikan ide dan pikirannya ke pikiran publik, itu beliau gagal. Saya mohon maaf ya, cara berbicaranya, kemampuannya dalam menarasikan ide dan sebagainya itu kurang. Seringkali gugup, seringkali gagu, seringkali bahkan nampak menghindar dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan lain sebagainya. Dan ini baru komunikasi politiknya saja, baru komunikasi publiknya saja. Kita belum berbicara soal idenya. Ketika beliau menampilkan ide-ide soal artificial intelligence, Indonesia emas tahun 2045, kemudian bahwa Indonesia itu bonus demografi dan sebagainya, tidak ada satupun di antara narasi-narasi yang ditawarkan itu adalah narasi yang mind blowing gitu, yang membuat orang berdecak kagum gitu. Jadi semuanya hampa dan hambar, seperti beliau itu adalah orang yang sedang membaca teks di depan yang disiapkan oleh timnya, kemudian dibaca begitu saja gitu. Itu penilaian saya pribadi ya. Kok bisa sampai segitunya gitu. Makanya kalau misalkan kita melihat, ya tentu saja Pak Gibran sampai sekarang banyak sekali pendukungnya. Sampai sekarang kita mengetahui bahwa Pak Gibran itu banyak sekali orang yang suka padanya. Tetapi orang yang mendukungnya dan suka padanya itu bungkam dan dibungkam karena tidak ada sesuatu yang bisa dipuji dari Pak Gibran. Itu kesulitannya tuh di situ. Nah, tapi saya tekankan sekali lagi ya, video ini bukan untuk menghujat, bukan untuk menjelekan. Apa yang saya tampilkan tadi itu adalah pendapat saya. Saya justru ingin menggarisbawahi bahwa Pak Gibran itu bukan orang yang jahat. Apa yang menimpanya hari ini, apa yang membuat dirinya dihujat selama ini, itu bukan kesalahannya. Tapi kesalahan-kesalahan pihak lain yang menumbalkan secara sengaja Pak Gibran di kancah politik. Kok bisa seperti itu? Saya minta Baraya melihat bagaimana rekam jejak Pak Gibran sebelum menjadi politisi. Beliau adalah orang yang baik, orang yang sederhana, nampaknya introvert, nampaknya saja ya, saya tidak tahu, nampaknya introvert, kemudian adalah orang yang cukup terdidik, hidupnya makmur, hidupnya juga sejahtera, dan memiliki keluarga yang di muka publik nampak baik-baik saja. Jadi sebenarnya dalam hal ini Pak Gibran adalah orang biasa yang hidup juga sangat sederhana. Tetapi kehidupan berubah. Ketika ayahnya Pak Gibran, yaitu Pak Jokowi, mencalonkan diri jadi
wali kota dan ternyata berhasil, kemudian karir politiknya melejit sejak saat itu sampai jadi presiden, disitulah perubahan kehidupan Pak Gibran. Pak Gibran ketika ayahnya mau masuk jalur politik, Pak Gibrannya sebenarnya nolak. Antipati, tidak terlalu suka dan tidak setuju. Tapi sebagai anak, okelah ikut. Kemudian ketika karir ayahnya melejit, Pak Gibran ditawari lagi untuk berpolitik, beliau masih mengatakan tidak mau. Tidak enak jadi politisi, lebih baik jadi pengusaha. Nampak jelas bahwa Pak Gibran itu adalah orang yang memang tidak memiliki ambisi terhadap hal-hal yang berbau-bau kekuasaan. Kemudian ketika Pak Gibran pada akhirnya pun benar-benar dicalonkan, Pak Gibran masih mengatakan bahwa kepemimpinan yang baik itu yang merangkak dari bawah, tidak langsung jelek di atas, tapi harus dari bawah dulu, RT RW dulu misalkan, atau dari wali kota, baru kemudian merangkak sedikit demi sedikit sampai akhirnya jadi presiden. Itu sudah melunak, tapi integritasnya itu masih nampak. Nah, tapi tak lama kemudian setelah itu, Pak Gibran mengalami perubahan yang drastis. Dimulai dari apa? Dimulai dari usaha Pak Gibran itu, kan tidak mulus-mulus amat. Jadi punya startup, punya tempat makan dan sebagainya, itu gak laku. Ya, kita sebut aja gak laku ya. Bahkan beberapa karyawan yang pernah diwawancara di media itu sampai mengatakan bahwa produk-produk makanan Pak Gibran itu kadang-kadang sehari itu cuman dipesan 1 atau 2 sehari gitu ya. Jadi tidak akan bisa bertahan. Tapi walaupun situasinya seperti itu, tiba-tiba dikucuri duit sama investor sampai miliaran rupiah. Nah ini yang aneh. Pak Gibran itu usahanya nggak benar, saya mohon maaf ya. Nggak jalan, tidak laku, tapi investasi masuk tiba-tiba ke sana. Nah ini ada yang aneh. Tidak lama setelah itu, Pak Gibran kemudian memutuskan untuk menjadi wali kota. Dan sebelum menjadi wali kotanya itu amanahnya selesai, tiba-tiba langsung menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Nah, keanehannya di situ. Nah, kalau kita melihat momen-momen itu, maka kita akan dengan sangat jelas dan tegas melihat bahwa Pak Gibran itu sepertinya dikendalikan oleh pihak lain. Beliau tuh tidak ingin masuk ke sebuah wilayah yang bukan kesukaannya, bukan potensinya, tetapi dipaksa masuk ke sana oleh seseorang atau sesuatu yang tidak kita ketahui sampai sekarang. Dan ini pada akhirnya menegaskan ada 3 masalah besar di Indonesia. Masalah yang pertama itu adalah nepotisme, orang dalam. Sehebat apapun kita, secerdas apapun kita, sebanyak apapun prestasi yang kita dapati, sebanyak apapun piala yang ada di lemari kita, itu omong kosong kalau di Indonesia. Karena untuk masuk jabatan tertentu, posisi tertentu, pekerjaan tertentu, itu yang ditanya adalah orang dalam dan seberapa banyak kita menyuap. Itu fenomena. Dan ketika kita melihat Pak Gibran, itu fenomenanya benar-benar digarisbawahi. Bayangkan Baraya, ada jutaan anak muda di Indonesia yang potensial. Ada jutaan anak muda di Indonesia yang berprestasi sejak kecil. Ada jutaan anak di Indonesia yang bisa mengukir masa depan yang cerah bagi bangsa Indonesia. Tapi tidak dilirik, tapi tidak dilihat. Dan semuanya diabaikan. Kita misalkan melihat ada atlet voli Indonesia yang mengharumkan nama Indonesia, yang di luar negeri dia dieluk-elukan. Pas dia pulang ke Indonesia, gak dilihat media, gak disambut pejabat, diabaikan begitu saja. Kita melihat ada anak yang sejak kecil sudah mampu menciptakan temuan-temuan handal. Kemudian dia juara Olimpiade Sains. Kemudian dia mampu menciptakan startup dan sebagainya. Diabaikan sama pemerintah kita. Diabaikan sama pejabat-pejabat kita. Tetapi bagian ada orang yang tidak memiliki kontribusi, ngomong aja masih gagu, tetapi dia langsung dijadikan sebagai wakil presiden. Artinya apa? Artinya ini adalah urusan orang dalam dan ini ditegaskannya di sini. Baraya, kalau misalkan kita ngurusin orang dalam itu menyakitkan sekali. Karena ada orang yang berusaha selangkah demi selangkah, serangkak demi serangkak dari awal sampai akhir. Tiba-tiba pas sudah mau ke puncak digulingkan sama orang yang hanya berbekal orang dalam. Coba misalkan Baraya sederhananya gini lah ya. Baraya anak muda, gabung ke PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Selangkah demi selangkah Baraya masuk.
Pas mau udah ke atas tiba-tiba ketua PSI diganti jadi Kaisang, adiknya Gibran. Kok dia gak masuk jenjangnya? Kenapa dia tidak belusukan dari bawah? Tiba-tiba dia langsung ada di pucuk pimpinan. Kemudian kita juga bisa akan melihat di Partai Golkar, di partai ini itu, ada orang yang susah payah naik, tapi ujung-ujungnya Gibran yang ada di sana. Nah, semenyakitkan itulah situasi kalau kita jadi orang cerdas, orang berprestasi, orang pintar di Indonesia. Tidak dihargai, diabaikan, dan kemudian posisi yang seharusnya kita pegang diserahkan kepada orang yang tidak becus, tetapi punya orang dalam. Itu masalah pertama yang ditampilkan oleh Pak Gibran. Masalah yang kedua, apa? Menunjukkan bahwa politikus-politikus di Indonesia, termasuk saya garis bawahi Pak Prabowo dan Pak Jokowi, itu tidak mementingkan negara, tidak mementingkan rakyat, tidak mementingkan pemerintahannya. Tapi yang dipikirkannya itu adalah kekuasaan untuk dirinya dan kelompok dirinya saja. Kalau mereka benar-benar berorientasi untuk memajukan bangsa, mereka akan mencari orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat untuk ditempatkan pada posisinya. Tapi mereka bahkan menempatkan orang yang bicara saja tidak benar, memiliki pikiran saja tidak terlihat, tindakan-tindakannya juga tidak jelas, kewibawaannya sama sekali tidak nampak, dan dihujat terus-terusan di media sosial. Kan kasihan. Kenapa Pak Gibran yang diangkat dalam konteks ini? Ya karena ada koneksi politik yang harus dikaitkan. Pak Prabowo gagal terus nyapres, gimana caranya agar menang? Maka harus mengaitkan diri dengan Pak Jokowi. Akhirnya melalui anaknya Pak Gibran. Jadi Pak Gibran dalam hal ini itu dijadikan jembatan dan tali yang menghubungkan dua kekuatan besar, elit politik di Indonesia. Pak Jokowi, entah bagaimana, mungkin ada dosa di belakangnya, kita nggak tahu, ada tindakan-tindakan dan keperluan-keperluan yang tidak wajar di masa lalu, sehingga berupaya untuk mempertahankan kekuasaannya. Bagaimana caranya? Menitipkan Pak Gibran untuk diasuh sama Pak Prabowo. Jadi Pak Gibran ini, sekali lagi ya, saya katakan video ini bukan untuk menghujat beliau, video ini untuk membela. Jadi dia itu ada di tengah-tengah yang ditumbalkan oleh kekuatan-kekuatan politik di Indonesia. Ya sekali lagi ya, kalau Pak Prabowo mau narik anak muda, kenapa bukan yang benar-benar terlihat prestasi dan kontribusinya? Tapi yang dipilih adalah orang yang jelas-jelas melanggar konstitusi, tetapi tetap disahkan karena dia adalah anak dari presiden sebelumnya. Begitu kan? Dan Pak Jokowi kenapa harus menitipkan anaknya kepada Pak Prabowo? Ya karena ada kepentingan-kepentingan di belakangnya yang memang harus dilindungi. Ya, itu tafsiran yang saya pikir logis. Walaupun sekali lagi ini masih berupa tafsiran ya, bukan fakta gitu ya. Tapi anggaplah ini adalah sekedar interpretasi. Tapi kalau misalkan interpretasi ini benar, artinya apa? Artinya ya presiden kita, elit-elit politik kita, pejabat-pejabat kita, itu sama sekali tidak mendukung rakyat dan tidak berorientasi pada kepentingan rakyat. Tapi berorientasi pada kekuasaan, agar kekuasaannya langgeng. Masalah yang ketiga, nampaknya ada sesuatu yang tidak wajar di era pemerintahan sebelumnya yang harus ditutupi oleh seorang Gibran. Jadi Gibran itu jadi jembatan sekaligus jadi tutup botol gitu. Biar yang lalu-lalu tidak diungkap, biar cerita-cerita narasi-narasi yang tidak wajar itu tidak diungkap ke publik, maka harus ada di lingkar kekuasaan itu adalah orang yang bisa menghubungkan dengan masa lalu. Yaitu Pak Gibran itu ditempatkan di situ. Jadi lagi-lagi apa? Jadi tumbal gitu. Coba sekarang Baraya cek ya. Politisi-politisi di Indonesia itu justru sangat rentan setelah dia lengser dari masa jabatannya. Kang Emil, dulu itu terkenal dan menjadi fenomena di Indonesia. Setelah lengser, diserang habis-habisan, diungkap aib-aibnya. Kemudian Pak Jokowi juga seperti itu. Kemudian kita lihat pejabat-pejabat justru rentan setelah beliau itu lengser. Iya kan? Nah, makanya Pak Gibran itu nampaknya juga untuk mengantisipasi hal seperti itu. Biar aibnya tidak dibongkar mungkin, biar aib presiden masa lalunya mungkin agar tidak terbongkar, agar cerita-cerita tidak wajar di belakangnya itu tidak terlihat, maka beliau disimpan di situ. Jadi ini kejam. Makanya Baraya,
Pak Gibran itu orang yang sebenarnya cerdas di bidang yang tidak kita ketahui. Yang jelas bukan di bidang politik. Mungkin jago dalam hal menaklukkan wanita gitu ya. Atau misalkan baik secara moralitas dan sebagainya. Tapi kemudian ditempatkan di posisi yang sebenarnya membuat dirinya sendiri tidak nyaman. Saya sangat prihatin dengan hal ini. Sangat bersimpati padanya. Bayangkan Baraya, ada orang yang ditempatkan bukan karena dia cerdas. Tapi hanya untuk dibully, dihajar habis-habisan, diarahkan kepada dirinya saja. Jadi ginilah, kalau Baraya punya akses terhadap Pak Gibran, tolong sampaikan video ini kepada beliau. Yang saya ketahui Pak Gibran itu menjadi samsak bagi kepentingan-kepentingan dari oposisi maupun dari koalisi gitu. Coba dari oposisi misalkan ya, oposisi-oposisi di Indonesia kalau mau menyerang Pak Prabowo itu sulit. Karena koalisinya terlalu besar, hampir semua partai masuk di situ, hampir semua fraksi DPR itu mendukung pada kekuasaan Pak Prabowo, begitu kan? Nah, karena itu menyerang Pak Prabowo itu sulit. Yang biasa dilakukan oleh oposisi itu adalah pertama, Pak Prabowo itu terlalu kuat karena didukung oleh Pak Jokowi. Maka pecah belah antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menyerang Gibran. Ini sebenarnya juga sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Ada yang berusaha memisahkan dirinya dengan Pak Jokowi. Kan ada yang seperti itu ya. Nah, tapi caranya itu adalah dengan menyerang Pak Gibran. Jadi misalkan diangkat isu Fufu Fafa gitu ya. Ya terlepas itu benar atau salah, yang jelas diangkatnya Fufu Fafa, di mana Fufu Fafa itu sedang menghujat, menjelekan, mendiskreditkan dan menghina secara personal terhadap Pak Prabowo, itu kan semuanya diangkat. Itu kan sebenarnya adalah untuk memecah belah antara Pak Prabowo dengan Pak Gibran. Kemudian setelah itu muncul lagi isu Pak Jokowi ijazahnya palsu. Kan ceritanya tuh gini, Pak Prabowo dekat dengan Pak Jokowi, akhirnya menjadi kekuatan yang besar. Untuk bisa melemahkan mereka, maka Pak Gibran sama Pak Prabowo harus dipisah. Untuk memisahkan Pak Gibran dengan Pak Prabowo, maka kita harus serang Pak Jokowinya dulu. Karena Pak Jokowi ada di belakang Pak Gibran. Menyerang Pak Jokowi itu sulit. Makanya mulai dari isu ijazah palsu. Kalau ijazah palsunya sudah tembus dan berhasil, maka Pak Jokowi dijatuhkan pengaruhnya, kemudian Pak Gibran akan terbawa jatuh juga. Kalau sudah terbawa jatuh juga, maka serangan berikutnya adalah kepada Pak Prabowo. Begitu kan? Makanya ada narasi misalkan pemakzulan Gibran. Bukan pemakzulan Prabowo, tapi pemakzulan Gibran gitu kan. Jadi serangannya itu ke situ. Nah, diharapkan setelah itu ya Pak Prabowo-nya runtuh dan oposisi kemudian akan menggantikan kekuasaan. Mungkin narasinya seperti itu. Mungkin ya. Tapi garis bawahi di sini, masalahnya lagi-lagi serangan itu diarahkan kepada siapa? Gibran. Jadi Gibran itu adalah sasaran tembak dan sekaligus samsak gitu. Itu perilaku oposisi. Bagaimana dengan perilaku koalisi? Ya sama saja. Seperti yang saya jelaskan tadi. Koalisi gimana caranya untuk bersatu, padu, itu Gibran jadi kuncinya. Jadi senternya tuh di situ gitu. Gibran itu menghubungkan dengan kekuatan Jokowi, yang menghubungkan kekuatan dengan para polisi, dengan TNI misalkan, kemudian dengan partai-partai politik, dengan beberapa pejabat dan sebagainya, dan kemudian dengan Pak Prabowo yang channelnya itu terhadap TNI, channelnya adalah terhadap para aktivis 98, misalkan yang seperti itu gitu ya, dan terhadap koalisi di DPR dan sebagainya. Nah, Pak Gibran itu jadi simpulnya di situ, di tengah-tengahnya di situ. Jadi yang dihajar beliau, yang dihujat beliau, padahal beliau sendiri sebenarnya tidak pengen jadi politisi dan tidak berbakat jadi politisi. Makanya Baraya pasti sedih lah kalau misalkan Baraya jadi orang kayak Gibran gitu. Udah kayak Itachi gitu loh, dijadikan samsak, dihujat, dicaci maki hanya untuk menyatukan koalisi-koalisi besar yang disatukan karena kepentingan gitu. Makanya kan seperti yang saya sampaikan tadi, walaupun saya sepenuhnya itu antipati terhadap pemikiran-pemikiran dan gaya bicara, gaya komunikasi Pak Gibran, tapi saya tidak mau menghujatnya berlebih karena saya pikir, saya sadar bahwa Pak Gibran itu hanya tumbal bagi kekuatan politik yang ada di sekelilingnya. Semoga video ini membantu, semoga video ini memberikan kontribusi buat bangsa dan negara. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.